لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Yang kami hormati para jemaah sekalian, azan ya Allah itu yang bersama hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan dalam naungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah kita panjatkan kehadirannya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita malam hari ini. Kembali kita menazimi kebaikan-kebaikan yang sudah sampai kita lakukan bersama sekian lama ini. Mudah-mudahan ada banyak fadilah kebaikan yang bisa kita ambil, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian salawat dari salam tidak lupa kita ucapkan kepada Rasulullah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad balagha risalah wa addal amanah wa nasara ummah wa jihada fi sabilihi haqqa jihadih. Para jamaah sekalian, para ikhwah, melanjutkan kajian kemarin dari hadis ke-13 dari Arba'in An-Nawawi An Abi Hamzah. Ya, tolong diperhatikan, ini doorpressnya ada hampir 10. Ya, diperhatikan. Ya, kaos, kayaknya kaos. Ya. An Abi Hurairah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Ibnu Malik, semoga Allah meridhoinya, dia adalah pembantu Rasulullah. Beliau berkata, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Itu maksudnya menurut penjelasan para ulama, la yukmilul iman, tidak sempurna imannya. Bukan berarti menafikan iman. Kalau akhlaknya baik, orang tidak punya iman, bukan. Ya, tetapi kalau dia tidak melakukan hal-hal yang baik, akhlak yang baik, tidak menjaga adab yang baik, tidak peduli dengan urusan orang lain, itu la yukmilul iman, imannya tidak sempurna. Nah, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sampai dia cinta untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsi, apa-apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Kemarin sudah kita bahas bagaimana ngukur seseorang itu, ngukur orang lain itu, ukurlah diri sendiri. Maka dari hadis ini melahirkan sikap toleransi yang besar untuk menjaga orang lain, menjaga perasaan orang lain, bersikap yang terbaik yang kita berikan kepada orang lain, sebagaimana kalau kita suka sikap itu diberikan kepada diri kita. Ya, maka apa konsekuensi dari itu semua? Ayyuhibba li ghairihi minal khair al mubah wal fi'lu ta'ah ma yuhibbu li nafsihi. Suka kalau kebaikan itu ada pada orang lain. Jadi Islam itu menghilangkan sikap-sikap individualis, tidak hanya dalam urusan dunia, sampai urusan akhirat pun kita nggak suka kalau itu yang hanya kita saja. Ya, nggak peduli dengan urusan sekeliling kita.
Islam tidak mengajarkan begitu. Maka Rasulullah di umur 40 tahun itu kegalauan yang besar, keprihatinan melihat kerusakan di bumi Jaziratul Arab. Apalagi di situ ada tempat yang mulia, Mekah, ada tempat yang mulia, Baitul Haram, tetapi ternodai dengan akhlak-akhlak buruk, perzinahan, perjudian, mengundi nasib dengan anak panah, homer, semua kejahatan merebak di masyarakat. Itu melahirkan keprihatinan yang mendalam, melahirkan kegalauan. Kita ingin bahwa orang-orang itu menjadi baik. Bukan berarti kita adalah orang yang terbaik, tetapi kita berusaha mengislah diri, memperbaiki diri, dan kita pun berharap orang lain pun ikut menjadi baik. Maka kita suka bahwa kebaikan itu tersebar kepada seluruh manusia yang ada. Ini menghilangkan sikap individualis. Ya. Maka ini perlu ya tidak egois, hanya memikirkan dirinya sendiri. Bahkan dalam urusan kebaikan pun kita berharap kebaikan itu menyebar. Ya. Ayyajtahida fi islahi akhihil muslim idza ra'a minhu taqsiran fi wajibihi aw naqsan fi dinihi. Kita bersungguh-sungguh itu untuk ikut andil dalam urusan perbaikan umat. Kenapa? Menghilangkan sikap ananiyah atau individual ini. Bagaimana? Bersungguh-sungguh untuk ikut memperbaiki umat dengan segala semampu dan kemampuan yang kita miliki, dan itu mampu kita lakukan semampunya. Ya, nggak mampu turun tangan langsung dalam urusan menasehati, memberikan taujih pengajaran, minimal membuktikan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Ada panggilan azan, langsung bersegera menunaikan ibadah sholat. Itu sudah sebuah islah, sebuah contoh yang baik buat orang lain. Ya, nah ini, apalagi kalau memang itu terjadi pada saudara kita, pada keluarga kita, anak-anak kita, tetangga kita yang dalam urusan kewajiban agama mereka tinggalkan, kita prihatin. Ya, maka kita nasihati, yo muslim itu ya sholat lah, jangan nggak sholat, ya paling nggak yang wajib jaga. Kalau nggak bisa tepat waktu, paling tidak lakukan kewajiban, jangan ditinggalkan. Atau semua apapun perkara kekurangan dalam agama yang mereka kurang di situ, ya, artinya kewajibannya mungkin ada yang tinggal, mungkin adab akhlaknya tidak bagus, mungkin kata-katanya kotor, kata-katanya madlum, kata-katanya tidak terpuji, kata-kata jorok biasa dari lisan mereka. Itu melahirkan sikap kita untuk memberikan perbaikan dan nasihat. Ya, ada contoh misalnya, kami belum lama ini kan pindah ke daerah Sukarami. Saya tinggal sekarang di Sukarami. Mohon maaf, Sukabumi. Itu ada anak-anak itu kalau ngomong tuh mohon maaf kotor terus, itu kan gatel kita itu kan. Anak-anak umur masih SD, kelas 3, kelas 5, kelas 6, omongannya kotor dan jelek terus. Ya. Perempuan lagi. Ya. Saya temui mereka, saya bilang, nggak pantas lo ngomong begitu, kata-kata kok jelek amat sih, terdengar sampai berapa rumah. Kamu perempuan loh, nggak pantas banget. Coba ngomong yang bagus-bagus, yang baik-baik aja. Jangan ngomong-ngomong seperti itu kepada temennya, kepada adiknya. Ya, alhamdulillah, satu kali kita kasih masukan, berubah, tidak lagi terdengar kata-kata buruk, kata-kata kotor dari lisan mereka. Ada anak-anak yang seumuran SMP, yang sesama umurnya dengan santri-santri kami, bermain bola gitu ya, tidak bermain futsal. Saya pesankan, karena saya tahu di antara anak tersebut ada yang mudah sekali mengucapkan kata-kata sumpah dan kata-kata kotor. Ketika tidak mulai, saya bilang boleh bermain, dan saya tidak ingin mendengar kata-kata jorok terdengar di telinga saya. Dan alhamdulillah, sampai selesai bermain tidak ada kata-kata yang terucap kotor dari semua anak-anak tersebut. Alhamdulillah. Islah, memperbaiki. Ya.
Karena kita peduli sekali. Kita tidak inginlah, apalagi ketika kita dapatkan seorang santri penghafal Quran yang bergelut dengan Quran, bergelut dengan kemuliaan, tetapi tidak sempurna imannya, tidak sempurna adabnya, karena salah satu di antara tersebut ada hal-hal yang kurang, apalagi pengemban Al-Quran. Ya, oh tambah. Kemudian ayubadiru ila insafi akhihil muslim min nafsihi, bersikap insaf lah di tengah-tengah dengan semua keadaan. Hari ini banyak orang yang terlalu menyikapi sesuatu itu kayaknya terlampau berlebihan. Kadang-kadang yang menyikapi itu bukan orang yang berilmu, bukan orang-orang alim, tapi menghukumi orang-orang alim, sehingga tidak pantas. Yang tidak punya basic agama masih sangat kulit dalam urusan-urusan tersebut, berkomentar terhadap para orang-orang alim yang dia pandang secara zahir kok kayaknya nggak tepat dan salah loh. Hari ini kayak hidup di era media sosial yang nggak bisa kita kontrol. Sekali kesalahan kita klik, sekali kesalahan yang entah komen, entah tulisan, entah video kita share, maka 1 menit itu sudah tersebar ke mana-mana, ke dunia lain, dan nggak mungkin kita tarik lagi. Maka berhati-hatilah, sungguh ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu mencederai kehormatan seorang alim, seorang ulama, maka tidak pantas. Ya, maka hari ini dunia dakwah itu semakin runyam karena banyaknya orang-orang bodoh ikut berbicara dalam urusan agama. Yang orang-orang alim dia insaf. Ya, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau engkau dapatkan 70 kekhilafan dan kesalahan dari saudaramu, maka berikanlah ia uzur, cari uzurnya. Mungkin dia punya penafsiran yang lain, dia mungkin punya ilmu yang lain tentang itu. Ya, maka menahan diri lebih baik. Maka falyakul khairan aw liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka ucapkanlah yang baik-baik saja. Itu lebih selamat untuk agama kita, untuk urusan dunia kita lebih selamat. Ya, auliyasmut, kalau kira-kira ya belum tahu tentang hal ini, belum tahu hakikatnya gimana, sejatinya seperti apa tentang perkara-perkara yang terjadi, yang secara zahir mungkin tampak kayaknya ada yang tidak pas, maka kalau lebih selamat maka diam saja. Ya, diam saja. Ya, sekarang lagi viral tuh, ada ustadz ini, ustadz itu, yang komen masya Allah maha benar netizen dengan segala tulisannya. Ya, hati-hati. Ya, semua ada hisabnya. Kalau kita siap mempertanggungjawabkan di akhirat nanti, ya silakan. Ya, takutnya kita bicara sesuatu, bicara agama tanpa ilmu nantinya, apalagi berkomentar terhadap orang-orang alim. Ya, sedangkan daging ulama itu beracun. Allah taala besul.